Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 8, yaitu mengenai bidang koordinat kartesius. Bab 2 mengenai koordinat kartesius. Dengan kompetensi dasar menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Kali ini kita akan membahas mengenai posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Untuk menentukan posisi titik P, X, Y terhadap titik A, B, perhatikan langkah-langkah berikut. Perhatikan titik A dan titik P. Untuk menentukan posisi atau koordinat titik P terhadap titik A, maka perhatikan pergeseran titik A ke P secara horizontal dan vertikal. Secara horizontal berarti kita tarik garis ke kanan sebanyak 1, 2, 3, 4 satuan. Artinya 4 satuan ke kanan. Selanjutnya tarik garis vertikal 1, 2, 2 satuan ke atas. Maka posisi titik P terhadap A atau koordinat titik P terhadap titik A adalah 4 satuan ke kanan artinya 4, 2 satuan ke atas artinya 2. Sehingga koordinat titik P terhadap titik A adalah 4,2. Kita ulangi sekali lagi. Perhatikan pergeseran titik A ke P secara horizontal dan vertikal. A kita geser ke kanan dengan jarak 1, 2, 3, 4 satuan atau 4 satuan ke kanan. Kemudian kita geser secara vertikal dengan jarak 1, 2 satuan ke atas. Maka koordinat titik P terhadap A adalah 4,2. Contoh selanjutnya, perhatikan titik A dan titik P. Untuk menentukan posisi P terhadap titik A, kita tarik garis atau kita buat pergeseran A ke P secara horizontal, kemudian secara vertikal. Perhatikan pergeseran titik A ke P secara horizontal dan vertikal. Geser ke kanan secara horizontal dengan jarak 1, 2, 3, 4, dan 5. Atau 5 satuan ke kanan. Kemudian geserkan secara vertikal, kita tarik garis ke bawah sejauh 1, 2, 3 satuan ke bawah. Maka koordinat titik P terhadap titik A adalah 5 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah, atau 5 ke kanan artinya 5, 3 ke bawah artinya negatif 3. Baik, perhatikan sekali lagi. Ya, kita perhatikan pergeseran titik A ke P secara horizontal dan vertikal. Pertama, geserkan ke kanan dengan jarak 1, 2, 3, 4, 5 satuan atau 5 satuan ke kanan. Kemudian, geser ke bawah atau secara vertikal dengan jarak 1, 2, 3 satuan atau 3 satuan ke bawah. Maka koordinat titik P terhadap titik A adalah 5 ke kanan artinya 5, 3 ke bawah artinya negatif 3.
Nah, contoh ke-1 dan contoh kedua itu silahkan kalian temukan polanya ya. Kemudian, contoh ketiga, titik A dan titik P. Perhatikan pergeseran titik A ke P secara horizontal dan vertikal. Geser ke kiri sejauh 1, 2, 3. Atau 3 satuan ke kiri. Kemudian, geser ke bawah sejauh 1, 2, 3. Atau 3 satuan ke bawah. Maka koordinat titik P terhadap titik A adalah 3 ke kiri artinya negatif 3, 3 ke bawah artinya negatif 3. Tugas pertama, silahkan kalian buat rangkuman bagaimana atau dengan menggunakan bahasa sendiri buat rangkuman bagaimana cara menentukan koordinat titik P terhadap titik A. Ya. Caranya bagaimana? Digesernya horizontal dulu atau vertikal dulu. Kalau digeser ke kanan positif atau negatif, kalau ke kiri negatif atau positif, ke atas tandanya bagaimana, ke bawah tandanya bagaimana. Silahkan buat rangkumannya, kemudian tulis menggunakan bahasa sendiri di buku, di foto, dan dikirimkan nanti di Google Classroom ya. Baik, kita lanjutkan. Contoh selanjutnya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini sama dengan gambar koordinat kartesius pada video sebelumnya ya. Ada 8 buah titik. Ada titik A, titik B, C, D, E, F, G, dan H. Nah, kita akan menentukan koordinat titik A terhadap titik asal. Atau titik asal titik yang ini, 0,0 ya. Maka koordinatnya adalah, lihat ya, 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan ke atas. Maka koordinatnya adalah 3,6. Lalu bagaimana koordinat titik F terhadap titik asal G? Oh maaf. Baik, karena Bapak malas mengedit video, jadi Bapak edit PowerPoint-nya saja ya. Oke. Koordinat titik F terhadap titik G, bukan titik asal G ya, adalah, nah, geser ke kiri 5 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. 5 ke kiri artinya negatif 5, 3 ke atas artinya 3. Ya, selanjutnya silahkan berlatih ya. Perhatikan gambar di bawah ini, gambarnya masih sama dengan yang tadi dicontohkan. Kemudian tentukan koordinat titik B terhadap titik C, titik D terhadap titik F, titik H terhadap titik E, titik G terhadap titik A terhadap titik F, titik B terhadap titik H, titik C terhadap titik E, dan titik G terhadap titik D. Silahkan dikerjakan, semoga kalian semua dapat memahami apa yang Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga pandemi ini segera berakhir. Semoga kita dapat belajar bersama-sama di kelas ya. Semoga kalian semua jadi orang sukses. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.